warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, perkenalkan saya Rizka Dinov Salsabila dengan NIM 2433439. Saya di sini sebagai mahasiswa keperawatan yang akan memberikan edukasi tentang bagaimana cara yang benar dalam melakukan cuci tangan dengan air mengalir. Dan di sini sama-sama kita ketahui yaitu mencuci tangan dengan air mengalir, di mana kita membersihkan kedua telapak tangan kita dengan menggunakan sabun dan membilasnya dengan air mengalir. Nah, dengan bertujuan agar bisa menghindari diri kita dari berbagai penyakit dan bisa menjaga kebersihan diri kita, tentunya dengan mencuci tangan dengan air mengalir serta membersihkan kuman-kuman yang ada dalam kuku kita. Nah, saya sebagai perawat di sini harus memperhatikan 5 momen. Yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum kontak dengan pasien. Yang kedua, mencuci tangan sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga, mencuci tangan setelah kontak dengan pasien. Dan yang keempat, mencuci tangan setelah terkena cairan pasien. Dan yang kelima, mencuci tangan setelah terpaparnya lingkungan pasien. Nah, di sini saya akan hal-hal yang perlu diperlukan dalam mencuci tangan. Yang pertama, bisa menggunakan wastafel atau keran. Yang kedua, menggunakan sabun. Yang ketiga, menggunakan tisu. Dan yang keempat, memerlukan tempat sampah. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan dengan air mengalir. Nah, tentunya kita harus memperhatikan bagaimana gerakan yang benar dalam mencuci tangan. Nah, yang pertama yaitu saya membuka semua aksesoris karena kita setelah beraktivitas seharian, dan di sini kita harus menggulung kedua lengan baju agar tidak terkenanya nanti pada saat mencuci tangan. Nah, dan biasanya saya seperti ini. Selanjutnya gerakannya yaitu yang pertama, kita ratakan sabun ke kedua tangan kita. Selanjutnya kita menggosokkannya. Selanjutnya itu kita menggosokkan ke punggung kedua tangan. Punggung telapak tangan, punggung tangan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke sela-sela jari tangan secara bergantian. Nah, selanjutnya juga gerakan mengunci, di mana di sini kita mencuci kuku kita lagi. Nah, selanjutnya kita gerakan mencuci jari ibu jari dengan cara kita seperti ini. Dan tangan selanjutnya. Oke, setelah itu kita meletakkan kuku kita atau ujung jari ke telapak tangan. Nah, itu biasanya gerakan memutar agar bakteri-bakteri yang hinggap dalam kuku itu bisa hilang. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan membilasnya dengan menggunakan air mengalir. Nah, langsung saja teman-teman saya praktekannya dengan menggunakan sabun serta air mengalir. Oke. Baik. Di sini sudah ada keran dan juga ada sabun yang akan saya gunakan untuk mencuci tangan dengan air mengalir. Yang pertama tadi yang kita gunakan yaitu menggunakan sabun secukupnya. Nah, lalu jika merasa terlalu lengket atau tidak berbusa, kita bisa membasahinya sedikit. Nah, lalu kita ratakan ke telapak tangan kita, lalu ke punggung tangan satu laginya, selanjutnya ke sela-sela jari. Nah, itu secara bergantian. Selanjutnya gerakan mengunci. Di sini kita melakukan ini untuk membersihkan kuku-kuku kita.
Dan selanjutnya gerakan memutar ibu jari, karena kita tidak tahu di mana bakteri itu hinggap, bisa saja di kuku, bisa saja pada ibu jari kita. Nah, selanjutnya kita memutar ujung-ujung jari tadi ke telapak tangan. Dan dilakukan secara bergantian. Nah, setelah gerakan itu semua kita lakukan, kita perlu membilasnya dengan air mengalir. Dengan cara yang sama, yaitu menggosokkan kedua tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, selanjutnya gerakan mengunci, menggosokkan atau mencuci ibu jari, dan gerakan memutar ujung jari ke telapak tangan secara bergantian. Nah, setelah itu kita perlu mengeringkan kedua tangan kita yang telah kita cuci tadi, bisa menggunakan handuk ataupun tisu. Nah, sini saya menggunakan tisu. Tisu sebelah kanan diletakkan di tangan kanan dan bagian lainnya di tangan kiri. Kita keringkan sampai area yang terkena air tadi atau sabun tadi yang sudah kita bilas itu kering. Nah, setelah itu kita meletakkannya ke tempat sampah ya sahabat-sahabat semuanya. Nah, setelah melakukan edukasi ini, saya berharap agar teman-teman bisa mengimplementasikan atau melaksanakannya ke dalam kehidupan sehari-hari, baik setelah melakukan aktivitas atau setelah berkegiatan apapun. Tentunya dalam saya sebagai perawat pun perlu memperhatikan dengan 5 moment tadi. Nah, teman-teman, tidak hanya dengan mencuci tangan dengan air mengalir, teman-teman bisa menjaga kebersihan diri teman-teman dari menjaga dengan memakai masker atau dengan menyiapkan atau selalu standby hand sanitizer ke dalam tas, atau bisa menggunakan juga tisu basah teman-teman. Nah, teman-teman, tidak terasa sekarang sudah di penghujung acara. Saya sebagai Rizka Nur Salsabila sebagai mahasiswa keperawatan pamit undur diri. Terima kasih telah menemani saya dalam memberikan edukasi kepada teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya. Semoga sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya bisa melakukannya dan mengaplikasikannya kehidupan sehari-hari. Dan semoga edukasi yang saya berikan bisa membantu teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya dalam menjaga diri kita semua. Siapa lagi kan yang tahu terhadap diri kita tahu terhadap diri kita dengan diri kita sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye.